Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fergal Mahala Richard dari kelas 10E8. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas geografi dengan judul karakteristik lapisan kulit bumi dan pergeseran benua. Yang pertama adalah struktur bumi. Bumi memiliki struktur mirip telur, yaitu kuning telur, putih telur, dan cangkang telur. Kuning telur menggambarkan inti, putih telur merupakan selubung, dan cangkangnya adalah kerak. Struktur bumi terdiri atas 3 bagian, mari kita bahas. Bagian struktur bumi terbagi atas 3, yaitu yang pertama inti bumi bagian dalam, merupakan pusat terdalam dari inti bumi, tersusun atas besi dan juga nikel. Inti bumi bagian dalam tersusun dari material yang padat. Lalu yang kedua, inti bumi bagian luar, merupakan bagian lapisan kedua setelah bagian dalam, terdiri dari besi dan juga nikel yang panas dan cair. Lalu yang ketiga, mantel, terbagi dalam 2 lapisan, mantel atas dan mantel bawah yang lebih padat dan mantel atas yang lebih lunak. Lalu yang keempat, kerak, terdiri atas 2 lapisan, yaitu kerak benua yang mempunyai lapisan yang lebih tebal dan berupa batuan granit, lalu kerak samudra yang mempunyai ketebalan 5 km dan dibentuk oleh aktivitas dari letusan gunung api. Lalu selanjutnya adalah bentuk muka bumi. Tinggi rendah muka bumi disebut dengan relief muka bumi. Relief muka bumi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu relief dataran dan relief dasar laut. Berikut pembahasannya. Yang pertama, dataran rendah tinggi. Dataran rendah adalah hamparan permukaan tanah yang luas. Umumnya dataran rendah merupakan hasil sedimentasi sungai dan tanahnya umumnya subur. Dan dataran tinggi atau plato adalah dataran yang terletak pada ketinggian gigaton, 700 mdpl. Yang kedua, pantai adalah bagian daratan yang berbatasan dengan laut. Pantai terbagi 2, yaitu pantai landai berkaitan dengan lahan buritannya berupa dataran rendah, dan pantai terjah bila biasanya lahan buritannya berbatasan dengan gunung atau pegunungan. Yang ketiga, peneplain merupakan dataran rendah yang hampir-hampir datar atau miring menurun sangat landai ke arah laut, dan di sana-sini terdapat sisa erosi berbentuk tonjolan batu pejal-pejal yang dinamakan monadrock dan bukit sisa terpisah, contohnya adalah Pantai Parangtitis. Lalu yang terakhir, pegunungan dan gunung. Pegunungan merupakan salah satu bentuk muka bumi dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan bumi. Dan gunung adalah sesuatu yang berbentuk kerucut yang berdiri sendiri atau bersambungan dengan gunung lain. Lalu berikutnya adalah relief dasar laut. Relief dasar laut terbagi atas 4. Yang pertama, lereng kontingen adalah bidang miring yang membatasi dangkalan benua. Kemiringannya 1 derajat hingga 35 derajat. Proses terjadinya lereng benua itu sebagai hasil sedimentasi dan sesar. Yang kedua, palung laut adalah relief dasar laut berupa jurang sangat dalam, curam, dan bentuknya menyerupai huruf V. Proses terbentuknya palung berkaitan dengan proses pergeseran kerak bumi. Yang ketiga, teras benua adalah bagian dasar laut di tepi benua berelief lemah dan lebarnya bermacam-macam. Terdiri atas 2 bagian, yaitu dangkalan benua, continental shelf, dan lereng benua, continental slope. Yang keempat, gunung api bawah laut dan guyot, yaitu gunung api yang terdapat di dasar laut dan puncak gunung berada di bawah laut. Lalu guyot merupakan dasar laut yang bentuknya serupa dengan seamon tetapi bagian puncaknya datar. Lalu selanjutnya adalah pergeseran benua. Bentuk muka bumi tidaklah permanen, tetapi secara terus-menerus mengalami perubahan. Berikut saya akan membahas beberapa teori mengenai pergerakan benua antara lain dan batas divergen-konvergen serta sesar mendatar. Selanjutnya mari kita bahas lebih dalam. Terdapat beberapa teori tentang pergeseran benua, yaitu: yang pertama, pengapungan benua, menyatakan benua raksasa dinamakan Pangea, sedangkan kawasan samudera yang mengapitnya dinamakan Pantalasa. Yang kedua, teori Ed-Suez, persamaan formasi geologi di As, India, Australia, Antartika, yang menyebabkan bersatunya daratan. Yang ketiga, teori lempeng tektonik, permukaan bumi terbentuk oleh kerak benua dan kerak samudera serta lapisan batuan. Yang keempat, teori konstruksi, bahwa bumi kita susut dan mengerut karena pendingan sehingga terbentuk lembah-lembah. Selanjutnya adalah batas divergen dan konvergen serta sesar mendatar. Yang pertama, divergen. Divergen merupakan sebuah batas di mana antar lempeng saling menjauh membentuk material-material baru. Material baru tersebut membentuk punggung tengah samudra. Yang kedua, konvergen. Merupakan sebuah batas di mana terjadi 2 lempeng yang bergerak saling mendekati sehingga terjadi tumbukan, menyebabkan adanya aktivitas vulkanisme, tektonis, dan ekstruksi. Lalu yang terakhir, sesar mendatar. Terjadi karena adanya pergeseran dari 2 lempeng dengan arah yang berlawanan. Pergeseran ini menjadikan di sepanjang daerah tersebut ditandai dengan adanya keretakan.
Sekian presentasi saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, saya pamit undur diri.